Jumpa kita dalam suasana yang baik ini, hari Kamis 28 Januari 2021 kita. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas pemilihan-Mu kepada kami dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi bangsa yang dikuduskan, yang layak Engkau pakai mengemban misi yang dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, karena kami Engkau pilih dan kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18 dikatakan firman Tuhan demikian. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukannya yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimaskurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang mau kita katakan bahwasanya Allah bebas dalam kuat kuasanya. Allah memilih bangsa Israel menjadi anaknya, menjadi yang dikasihinya, bukan karena syarat yang sudah dipenuhi oleh bangsa Israel. Tidak, karena Allah berhak untuk menaruh belas kasihan kepada orang, kepada siapa Dia mau menaruh belas kasihannya. Bangsa Israel dibenarkan oleh karena Abraham, orang yang percaya, dan umat generasi Abraham percaya kepada Allah dalam nama Yesus, dan mereka menjadi dibenarkan. Namun demikian boleh kita katakan bahwasanya tidak ada manusia satupun yang dibenarkan oleh karena perbuatannya. Allah lewat perjanjiannya yang benar kepada bangsa Israel, yang benar dibenarkan oleh Allah Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih, luar biasa bahwa Allah punya kebebasan yang tidak terikat dengan tindak tanduk umat manusia. Ia bebas berbelas kasihan kepada siapa Dia mau berbelas kasihan. Ia bebas bermurah hati kepada siapa Dia akan bermurah hati. Hal ini menandakan, memperkuat iman percaya kita bahwa Allah di surga memiliki kebebasan dan tidak terpengaruh, tidak terikat oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun bangsa Israel adalah sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, kalau mereka tidak berbuat baik
sesuai dengan iman percaya mereka, mereka tetap akan di-blame, akan disalahkan, akan dihukum oleh Allah sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus kita diangkat menjadi anak Allah, dicangkokkan menjadi hidup sama seperti bangsa pilihannya di dalam nama Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan juga membiarkan orang yang tegar hatinya, dan Tuhan sendiri yang membuat tegar hati orang yang tidak berkenan untuk datang menyembah Allah dalam nama Yesus. Karena itu saudaraku yang kekasih, silakan recek hati, pikiran, dan iman percayanya. Jangan sampai orang yang dibiarkan Allah menjadi tegar, jauh, dan tidak mengimani Allah dalam nama Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Kita dipilih oleh Allah dalam rangka memperlihatkan kuat kuasa Allah lewat kehidupan kita. Saya mau dipakai Allah untuk kuat kuasa Allah, menyaksikan kuat kuasa Allah. Silakan saudaraku yang kekasih, tetap bergantung mengimani Allah yang sudah memilih kita, agar kuasa Allah nyata lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas pemilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi umat-Mu dalam nama Yesus, agar kuat kuasa Allah, agar cinta kasih Allah, agar damai sejahtera yang dari Allah nyata lewat kehidupan kami. Terima kasih dengan pemilihan yang luar biasa, yang sungguh agung itu, karena kami mengimani Engkau Allah dalam nama Yesus yang agung juga, dan kami bersama-sama Engkau membuat kami agung. Ya Tuhan, biarlah semua keagungan yang kami emban demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.